Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Krisna dengan NIM 22060034, kelas B2 non-reguler. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keterampilan Proses Sains. Dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sutinah MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu tidak kita sekarang akan belajar apa? Nggak tahu. Kita sekarang akan belajar perubahan wujud benda. Ada yang sudah tahu tidak? Di kelas kemarin apa itu perubahan wujud benda? Apa lagi? Nah, perubahan wujud benda yaitu suatu bentuk terjadinya perubahan pada suatu benda yang menjadi beban. Nah, perubahan wujud benda ini terjadi kepada wujud yang aslinya, misalkan wujud bendanya itu jadi dari lilin. Nah, si lilin ini dari padakkah? Nanti setelah si lilin ini dinyalakan dengan api, dia akan mencair. Nah, perubahan wujud benda juga pada kondisi tertentu, suatu gas benda ada pada cair dan gas dan bisa menggunakan bentuknya. Sebabnya bisa mengalami perubahan wujud seperti berubah warna, berubah bentuk, dan muncul bau atau aroma lain dari tersebut. Seperti ini, tahu kamu? Nah, ketika disemprotkan, itu kan tidak terlihat, tapi wanginya tercium. Selanjutnya juga, perubahan wujud tersebut juga dapat bersifat atau tidak dapat bersifat sementara atau juga tidak sementara. Pada proses ini, perubahan juga memiliki sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat benda padat. Contohnya, benda padat itu bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita. Contoh wujudnya yaitu memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Nah, benda padat ini cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang lain, tapi dia tidak berubah sama sekali. Selanjutnya, benda padat ini tidak mudah berubah wujud. Seperti apa? Seperti ini. Ini bangku adalah benda padat. Terus, benda padat juga bisa merubah wujud benda padat, biasanya memerlukan proses yang lumayan lama. Seperti bangku juga ya. Kalau ingin merubah bentuknya itu bisa memerlukan waktu yang lama, ya harus dibakar dulu ya. Dibakar kan memerlukan waktu. Nah, itu adalah sifat benda padat. Yang kedua, benda cair. Nah, benda cair ini benda cair atau cairan yang sangat banyak kita temukan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya gas, terus es batu, ya. Nah, bentuknya itu tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Contohnya kita menyimpan es di dalam freezer. Kan air di dalam freezer kan itu berubah menjadi es batu. Nah, setelah es itu dikeluarkan, otomatis es itu berubah menjadi mencair. Nah, selanjutnya juga bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Karena apa? Karena adanya hukum gaya gravitasi.
dan berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya, benda gas ini tidak bisa dengan mudah dilihat dengan mata. Benda gas. Kalau kalian tahu tidak di rumah gas ini dalamnya itu gasnya bisa dilihat tidak? Tapi kan kalau disambungkan ke selang itu bisa jadi api. Nah, sama juga dengan parfum. Parfum juga ya, ketika disemprotkan itu tidak terlihat, tapi aromanya tercium. Nah, di sini juga ada macam-macam perubahan wujud benda. Nah, macam-macam perubahan wujud benda ini memiliki sifat dan karakteristik yang mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Nah, contohnya mencair. Nah, mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda yang dapat menjadi benda cair agar dapat terjadi perubahan wujud mencair. Nah, jika memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Nah, perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Tahu es krim contohnya? Es krim kalau dipegang terus dijilat meleleh tidak? Nah, selanjutnya adalah menguap. Nah, menguap ini bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, kita juga suka melihat tidak ibu kita masak di rumah, masak air. Nah, setelah dimasakkan air itu magolah tahu ya, terus meluap-luap ya. Nah, ini itu kan ada air yang menguap ke atas yang nempel. Nah, itu adalah uap. Selanjutnya ada mengembun. Nah, mengembun ini adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas. Nah, menjadi benda cair. Pengembunan ini juga terjadi pada gas di udara yang diinginkan. Wujud benda ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Selanjutnya menyublin. Nah, menyublin adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya teh kayak kapur barus atau kapur yang bulat-bulat tahu. Nah, kapur barus teh itu suka kalau
wujud zat. Baiklah, pertama-tama kita bahas tentang macam-macam wujud zat. Nah, zat ini ada 3 macam. Yang pertama, zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya. Misalnya meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Misalnya air minum, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar. Es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari cair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas dan masak air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, ketika kita memasak air tadi, di tutup panci ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengembun yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Kali ini, pernahkah kamu melihat kabut barus? Kabut barus jika dibiarkan di udara terbuka atau udara panas akan semakin mengecil atau bahkan menghilang dan habis. Peristiwa ini dikenal dengan istilah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal atau deposisi, yaitu kebalikan dari menyublim, yang merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Misalnya, panci yang menghitam akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal yang menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik itu penyerapan kalor ataupun pelepasan kalor. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.